Rumah kos jadi gudang narkoba. Pengadaan kapal tunda dikorupsi. Minat pembelian emas meningkat. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami kemas dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, rumah kos di kawasan Medan Labuhan digerebek polisi setelah diketahui menjadi gudang penyuplai antar pulau se-Indonesia. Pelaku memasok narkoba mulai dari sabu, ekstasi, hingga ganja. Diam kau, aku tahu rumah kau di mana. Ini adalah rekaman detik-detik ketika polisi menyergap HS yang merupakan bagian dari sindikat pemasok narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Kecamatan Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Saat ditangkap, polisi menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menangkap JD, sang aktor utama penyuplai narkoba dari kota Medan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Dari rumah kos yang digerebek, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai dari 3 paket besar sabu, 188 butir pil ekstasi, hingga 6 kg ganja. Beragam jenis narkoba yang disita rencananya akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Palembang, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Selasa pagi mengungkapkan dalam setiap praktik pengiriman narkoba, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket. Narkoba dibuat seolah-olah merupakan barang elektronik atau spare part elektronik. Dan untuk mencegah kecurigaan pengelola jasa pengiriman barang saat proses pengiriman, pelaku memasukkan beberapa batu dalam narkoba yang dikemas ke kardus kecil untuk menyamarkan berat. Bisnis haram yang dijalankan pelaku sudah berjalan selama setahun terakhir. Dan dalam setiap bulannya pelaku mampu melakukan setidaknya 10 kali pengiriman. Dan proses pengiriman selalu menggunakan metode yang sama. Dalam kasus ini, polisi kini sedang mengejar satu pelaku lagi yang turut terlibat dalam kasus ini. Dan diduga sebagai pemasok narkoba kepada para pelaku. Modus dari yang bersangkutan kita amankan radius hanya 10 langkah di salah satu tempat ibadah, di mana yang bersangkutan menyewa kos tersebut sebagai gudang, dan ini sudah beroperasi sekitar 1 tahun lebih. Dalam kasus ini, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan distribusi minyak ilegal yang beroperasi di sejumlah daerah. Sebanyak 129 tersangka ditetapkan dengan barang bukti mencapai 1,28 juta liter minyak bumi ilegal. Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan distribusi minyak ilegal yang beroperasi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan kasus, sepanjang Januari hingga Juli 2026, polisi menyita 1,28 juta liter minyak bumi ilegal, 101 truk, serta 3 unit kapal. Sebanyak 129 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Telah ditangani oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 96 laporan polisi. Kemudian sudah ditetapkan tersangka ada 129. Kemudian sudah diamankan ada 107 kendaraan. Dan barang bukti BBM yang sudah diamankan ada 1,2 juta liter yang kita harapkan bahwa ini tidak berulang lagi. Harapan kami adalah bahwa dengan ada tindakan ini sudah menjadi komitmen kita bersama untuk mendukung program Bapak Presiden tentang energi, sekaligus menjadi solusi
bagi seluruh rakyat bahwa bisa dikelola melalui koperasi, BUMD maupun UMKM. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun perdagangan BBM ilegal karena melanggar hukum dan merugikan negara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kebakaran 11 unit rumah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terungkap. Polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka. Kepada petugas, pelaku mengaku emosi akibat dilaporkan mertua dalam kasus kekerasan. Polisi menangkap Sarip, tersangka pembakaran yang menghanguskan 11 rumah di Jalan Maluku, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada Jumat lalu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga membakar rumah mertuanya setelah emosi mengetahui dirinya dilaporkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menghadapi gugatan cerai dari istrinya. Tersangka membeli bensin lalu menyiramkannya ke rumah sasaran sebelum membakar bangunan tersebut. Api kemudian cepat merambat ke permukiman sekitar hingga 11 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Pemeriksaan juga menunjukkan tersangka positif menggunakan narkotika. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterkaitan penggunaan narkoba dalam aksi pembakaran tersebut. Itu motifnya adalah tidak terimanya dia karena dilaporkan oleh istri pelaku terkait kekerasan dalam rumah tangga ke Polres. Kemudian setelah dilaporkan terkait KDRT, besoknya dia mendatangi rumah mertuanya atau tempat tinggal dari istrinya, kemudian dilakukanlah pembakaran itu yang menyebabkan terbakarlah rumah-rumah di sekitarnya, kurang lebih 10 rumah dan 1 gudang. Karena perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis. Muklas Diferensial, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saudara, lahan di dekat pemukiman warga dan ruas tol Keramasan di Desa Ibul Besar, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan terbakar Minggu malam. Lahan yang terbakar sekitar 5 hektar. Izin Komandan, tim sudah. 2 regu Manggala Agni dari daerah operasi Bajuasin bersama TNI, Polri, BPBD, Kabupaten Ogan Ilir, dan Provinsi mendatangi lokasi lahan yang terbakar di Desa Ibul Besar, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan setelah mendapat laporan kejadian. Lahan yang terbakar berupa semak belukar, purun, dan kelam yang kering dibantu hembusan angin membuat api cepat membesar. Tim gabungan berusaha cepat memotong pergerakan kepala api karena rembetan api sudah mendekati pemukiman warga dan sisi jalan tol ruas Keramasan. Api baru dapat dikendalikan dan padam sekitar pukul 21.30 Minggu malam. Lahan yang terbakar seluas 5 hektar dengan jenis tanah mineral. Ogan Ilir menjadi daerah paling diwaspadai terjadinya kebakaran lahan di Sumatera Selatan mendekati puncak musim kemarau. Daerah ini berdekatan dengan jalan lintas Sumatera, jalan tol, dan pipa minyak. Tim Liputan, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saudara, tim gabungan Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Satres Narkoba Polres Kampar berhasil membongkar sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Kota Pekanbaru, Riau. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan gudang narkoba di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Dari hasil penyelidikan pada Juni lalu, tim membekuk pelaku berinisial YY di sebuah rumah kontrakan. Setelah dilakukan pengembangan ke lokasi kontrakan lainnya, polisi menemukan barang bukti dalam jumlah besar. Total barang bukti yang disita meliputi 4 kg sabu, 48.411 butir ekstasi, 21 bungkus serbuk ekstasi seberat 535 gram, 322 cartridge etobide, serta 729 butir Happy Five. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia sudah lebih dari setahun menjadi kurir narkoba untuk menjemput, menyimpan, serta mendistribusikan barang haram atas perintah bosnya. Hasil kejahatannya tersebut juga dibelikan mobil dan motor. Jadi pada itu kita ungkap di salah satu kos di daerah Pekanbaru. Kami ada TKP pertama, kemudian yang tersangka ini rupanya dia mempunyai 2 rumah kos, dan kita lakukan pengungkapan juga atau menggeledah rumah atau kos yang kedua, dan kita temukan barang bukti itu sabu sekitar
3886,63 gram atau 3 kilo lebih. Kemudian ekstasi 57.011 butir. Kemudian ada ekstasi serbuk yang dia pecah. Itu kita sudah timbang di Laprim sebanyak 469,1 gram. Kemudian ada Happy Pep 729 strip dan ada Ketrik 322 pieces. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap otak jaringan tersebut, sekaligus menerapkan tindak pidana pencucian uang atas TPPU untuk menyita seluruh aset hasil kejahatan tersangka. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Terdakwa korupsi kapal tunda divonis, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Iber Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, 3 terdakwa korupsi pengadaan kapal tunda dengan nilai proyek 145 miliar divonis 5 hingga 10 tahun. Korupsi melibatkan 3 perusahaan BUMN menyebabkan kerugian negara 79 miliar. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Senin malam kemarin menggelar sidang beragendakan pembacaan putusan terhadap 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan 2 kapal tunda PT Pelabuhan Indonesia. 3 terdakwa yakni Direktur Teknik PT Pelindo I Hosadi Apriza Putra, Direktur Utama PT Dokden Perkapalan Surabaya Bambang Sunjaswono, dan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia Rudi Sunaryadi. Majelis Hakim yang diketuai oleh Cipto Nababan dalam putusannya pengadaan 2 kapal tunda dengan spesifikasi 1.800 HP untuk PT Pelindo I cabang Dumai berawal pada tahun 2018. PT DPS sebagai pemenang tender dan PT BKI selaku konsultan perencana dan supervisi. Dalam proses pengadaan ternyata 2 kapal tunda tersebut tidak selesai namun pembayaran terus dilakukan. Dana pembuatan kapal dengan total anggaran 145 miliar digunakan terdakwa Bambang untuk membayar gaji karyawan dan hutang PT DPS. Majelis Hakim menyatakan ketiga terdakwa lalai menjalankan fungsinya untuk pengawasan pengadaan barang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 79 miliar. Ketiganya dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Junto pasal 20 huruf C, Junto pasal 126 ayat 1, Junto pasal 618 KUHP. Akibat perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Bambang Sunjaswono dan denda 300 juta subsidi 10 tahun penjara. Hosadi Apriza Putra pidana penjara 5 tahun, Rudi Sunaryadi vonis 8 tahun penjara. Keduanya didenda masing-masing 200 juta subsidi 80 hari penjara. Untuk uang pengganti kerugian negara sebesar 79 miliar dibebankan kepada PT DPS selaku pihak yang memperoleh keuntungan. Vonis hakim lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 3 terdakwa dengan hukuman 15 hingga 7 tahun. Jaksa Nurdiono bilang pertimbangan hakim telah sesuai dengan tuntutan, namun ada beberapa perbedaan, seperti penerapan pasal dan mengenai perbedaan total kerugian negara. Terdapat selisih nilai kerugian negara sebesar 13 miliar, tuntutan jaksa 92,3 miliar, namun dalam putusan hakim menyebut 79 miliar. Usai mendengarkan putusan, penasehat dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Seperti uang pengganti ya, uang pengganti yang dikenakan kepada PT DPS itu 79 miliar rupiah dan dia dihitung hakim dihitung oleh hakim sendiri ternyata. Nanti kita akan mengajukan upaya banding sepertinya besok. Rauganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan memvonis mantan Ketua KPU Tanjung Balai 3 tahun penjara karena terbukti rugikan negara 1,2 miliar. 4 terdakwa kasus korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota Tanjung Balai tahun 2024 menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Senin sore. 4 terdakwa yakni mantan Ketua KPU Tanjung Balai Fitra Ramadan Panjaitan,
mantan sekretaris Eka Ansari, mantan bendahara Rido Satria, dan mantan pejabat pembuat komitmen Sri Wahyuni Usman. Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhammad Yusafri Hardi Girsang dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan melaporkan perjalanan dinas fiktif, penggelembungan biaya konsumsi, serta pengadaan alat tulis kantor fiktif saat pelaksanaan Pilkada Kota Tanjung Balai 2024. Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Perbuatan para terdakwa dijerat dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf A dan C KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor. Majelis Hakim memvonis Fitra Ramadan Panjaitan dengan pidana penjara 3 tahun, denda 250 juta, subsidi 90 hari penjara, juga membebankan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti 128 juta, subsidi 6 bulan penjara. Terdakwa Sri Wahyuni, Rido Satria, dan Eka Ansari divonis masing-masing dengan pidana penjara 2 tahun dengan uang pengganti beragam 56 juta, 45 juta, dan 132 juta. Putusan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa Fitra dengan pidana 5 tahun dan 3 tahun penjara kepada 3 terdakwa lainnya. Majelis Hakim juga menolak tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar 227 juta secara tanggung renteng. Putusan ini berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Mengenai putusan hakim, jaksa penuntut umum Andi Perwira Sinuraya bilang pihaknya masih pikir-pikir, begitu juga dengan para terdakwa. Bang, gimana tadi bang putusannya tadi bang? Ya intinya kita hormati aja lah dari putusan hakim. Ya. Ruganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, mobil travel rute Padang menuju Jambi terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kabupaten Batanghari. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi akibat sopir mengantuk saat mengemudikan mobil. 1 orang penumpang meninggal dunia. Mobil travel rute Padang menuju Jambi terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kabupaten Batanghari. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi akibat sopir mengantuk saat mengemudikan mobil. Dalam kejadian ini 1 orang penumpang meninggal dunia, 2 orang penumpang lainnya selamat. Saat kejadian mobil ditumpangi 3 orang, terdiri dari seorang sopir dan 2 penumpang. Sopir serta 1 penumpang lainnya berhasil menyelamatkan diri, namun 1 penumpang lainnya, Evi berusia 50 tahun meninggal dunia, diduga karena terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, petugas masih melakukan penanganan dan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Saudara, diterjang banjir bandang pada akhir 2025 lalu, jembatan penghubung warga di Kampung Kemerleng, Kecamatan Lingi, Kabupaten Aceh Tengah Aceh putus dan melumpuhkan akses masyarakat. Kini jembatan sepanjang 26 meter tersebut kembali berdiri setelah dibangun secara gotong royong melalui donasi masyarakat dan diresmikan tokoh nasional Anies Baswedan. Banjir bandang yang menerjang kawasan Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Aceh Tengah pada akhir 2025 lalu menyisakan kerusakan parah. Salah satunya jembatan penghubung akses warga yang putus diterjang derasnya arus banjir. Putusnya jembatan membuat mobilitas warga terganggu, akses menuju berbagai kebutuhan menjadi terbatas, dan aktivitas masyarakat ikut terdampak. Di tengah keterbatasan tersebut, harapan warga kembali tumbuh. Melalui semangat gotong royong, jembatan titian persatuan sepanjang 26 meter ini dibangun kembali dengan mengandalkan donasi masyarakat tanpa menggunakan dana APBN. Pembangunan jembatan ini diinisiasi melalui program aksi bersama, bekerjasama dengan Humanis Project dan Turun Tangan.
Anies menyebut jembatan ini bukan sekadar menghubungkan dua sisi daratan, namun juga menjadi simbol untuk menghubungkan ketertinggalan dengan kemajuan serta kesulitan dengan kemudahan. Bagi warga kampung Kemerleng dan sekitarnya, kembali berfungsinya jembatan ini menjadi angin segar. Akses yang sempat terputus akibat bencana kini kembali terhubung. Jadi kita menyaksikan di banyak tempat antar dusun, antar desa itu terpisahkan oleh sungai. Dan akibat keterpisahan itulah maka rumah tangga mengalami kesulitan. Banyak ibu mengandung kesulitan mencapai ke fasilitas kesehatan saat melahirkan. Petani tidak bisa bawa hasil taninya. Pekebun juga begitu, anak sekolah juga begitu. Nah, karena itulah kemudian aksi bersama berkonsentrasi untuk membangun jembatan-jembatan gantung seperti ini di berbagai wilayah Indonesia. Nah, khusus di sini kita tahu bahwa dulu jembatannya lama sudah rusak karena bencana, tergulung oleh gelondongan-gelondongan kayu. Karena itulah kemudian kita bekerja gotong royong dengan masyarakat di sini untuk membangun kembali. Warga berharap kehadiran jembatan titian persatuan dapat mempermudah mobilitas, membuka akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, pasca terbakar pada akhir tahun 2023 lalu, bangunan SMK Negeri 3 Kota Bengkulu yang terdiri atas ruang pertemuan dan beberapa kelas belum diperbaiki. Pihak sekolah sudah meminta untuk dilakukan revitalisasi karena gedung tersebut berada di tengah-tengah kelas yang dibutuhkan sebagai ruang pertemuan. Satu bangunan gedung yang berada di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu belum tersentuh perbaikan pasca kebakaran hebat yang menghanguskan hampir seluruh bangunan sekolah pada Desember 2023 lalu. Bangunan 2 tingkat tersebut terdiri dari gedung pertemuan hingga beberapa ruang kelas, sehingga sampai saat ini belum bisa difungsikan. Sementara bangunan kelas yang terdiri dari 3 titik lokasi sudah dibangun menggunakan anggaran tahun 2025 hingga 2026 dan kini sudah difungsikan. Menurut pihak sekolah, mereka sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan untuk dilakukan perbaikan pada tahun ini, namun belum mendapat respon. Perbaikan diperlukan karena gedung tersebut memiliki fungsi strategis sebagai lokasi pertemuan dan lokasi belajar. Nah, jadi harapan kami sesuai dengan anjuran dari pemerintah itu langsung di tahun 2026 ini hendaknya ditindaklanjuti untuk pembangunannya. Karena sangat kami butuhkan. Pertama aula itu, yang kedua di samping juga itu ada beberapa kelas, juga di bawahnya itu semua kami butuhkan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan untuk siswa belajar mengajar. Meski bangunan rusak yang belum diperbaiki berada di tengah sekolah, bangunan tersebut dipastikan aman. Pihak sekolah sudah membersihkan puing-puing sisa kebakaran dan membatasi aktivitas di sekitaran lokasi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Daya beli emas meningkat, saksikan usai jeda. Saudara, harga emas perhiasan di Palembang terus melemah sepanjang Juli 2026. Di pasar Perumnas, harga emas bertahan di level Rp2 juta lebih per gram. Pantauan di Pasar Perumnas Palembang Senin pagi menunjukkan harga emas perhiasan bertahan di 13,7 juta per 6,7 gram. Meski stabil dalam beberapa hari terakhir, harga emas secara umum masih berada dalam tren menurun sepanjang Juli 2026. Pelemahan harga dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global dan perkembangan geopolitik. Pergerakan ini cenderung relatif tipis ya, fluktuasinya tidak terlalu tajam seperti dahulu. Awal bulan mungkin
agak sedikit turun tipis ya kita. Ya sekitar 200 atau 100 ribu lah, dari 14 ke 13.9, ke 13.8, ke 13.7. Belum bisa kita prediksi, mesti harus lihat dari pergerakan ekonomi di luar. Penurunan harga justru mendorong minat beli masyarakat. Transaksi emas di Pasar Perumnas meningkat sekitar 5 hingga 10% karena banyak warga memanfaatkan momentum untuk berinvestasi. Oh, kalau kita lagi perlu dijual. Kalau naiknya tinggi, tapi kalau sifatnya relatif untuk investasi baik. Kalau kita ada duit kita beli, mumpung harganya lagi murah. Kaget kalau misalnya dia naik lagi, kita bisa jual. Bagi masyarakat, emas tetap menjadi pilihan investasi yang aman dan mudah dicairkan. Pelaku usaha memperkirakan harga emas masih akan bergerak fluktuatif mengikuti dinamika ekonomi dan geopolitik global. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, progres sensus ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu sudah mencapai 68,95% dari target 710.000 rumah tangga dan usaha. BPS menargetkan rampung sebelum 31 Agustus mendatang. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat progres sensus ekonomi sudah mencapai 68,95% dari target 710.000 rumah tangga dan usaha baik berskala besar maupun mikro. Progres pendataan tersebut terbilang cepat karena didukung oleh warga yang responsif terhadap petugas sensus. Dengan presentasi tersebut, BPS menargetkan setidaknya pelaksanaan sensus ekonomi di Bengkulu dapat rampung sebelum tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Waktu yang tersisa sebelum proses sensus berakhir dapat digunakan untuk mendatangi kembali rumah tangga dan usaha yang tidak berada di tempat saat petugas datang. Itu ya, artinya bisa dimaknai pelaksanaan sensusnya berjalan ya sesuai dengan target ya. Tapi kita harapkan ya, kita pinginnya sih malah di Bengkulu ini selesai pada sekitar, kan batas akhir tanggal 31, kita coba selesaikan di tanggal 20 gitu, jadi 2/3 dari waktu yang ditetapkan. Kita punya waktu untuk ya tadi misalkan masih ada yang karena tidak ada di tempat kan harus kita data juga kan, tidak ada, kemudian ada yang menolak juga, mungkin bisa kita negosiasi dan sebagainya. Data sensus ini nantinya dapat digunakan untuk menyusun peta struktur ekonomi dan menjadi landasan perencanaan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, jumlah pekerja migran Indonesia asal Bengkulu ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menyebut salah satu faktor banyaknya PMI karena lowongan kerja dalam negeri semakin sulit. Dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, total saat ini ada sebanyak 4.000 pekerja asal Bengkulu yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 2.000 lebih pekerja migran yang bekerja di negara Jepang. Jumlah ini menunjukkan banyaknya antusias warga Bengkulu untuk bekerja di luar negeri. Selain gaji yang ditawarkan cukup tinggi, salah satu faktor banyaknya PMI asal Bengkulu ini dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri. Hal inilah yang membuat Disnaker mengupayakan lowongan kerja luar negeri agar bisa menopang ekonomi serta devisa yang bermanfaat bagi negara. Tahun ini kami yakin akan lebih banyak dengan menggandeng SMK-SMK. Terakhir kemarin kita ada memberangkatkan, dan hari ini seprovinsi Bengkulu sudah ada 5 SMK yang ber-MOU, gurunya difasilitasi oleh Kemenaker bahasa Jepang. Kemudian karena masih banyak lagi SMK di kabupaten kota, insya Allah itu akan kita tambah luasannya, maka kita berharap bisa sekitar 1.000-2.000-an orang setiap tahun. Dengan kondisi dunia, dengan kondisi bisnis yang sulit, sehingga kami mengupayakan penerimaan dari sisi PMI, karena itu pertama bisa menopang ekonomi keluarga, bisa memberikan devisa atau manfaat buat daerah dan negara. Disnaker saat ini sudah bekerja sama dengan universitas dan sekolah menengah kejuruan untuk menambah jumlah PMI asal Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Saudara, akibat anaknya memamerkan kekayaan atau flexing di media sosial, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Gayo Lues Aceh, Nevi Rizal, mengundurkan diri sebagai pejabat publik. Pengunduran diri Nevi Rizal disampaikannya secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan etika sebagai pejabat publik pasca anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah atau flexing di media sosial. Nevi bilang, meski persoalan yang menimpa dirinya adalah persoalan pribadi, keputusan itu sudah dipertimbangkan secara matang sebagai tanggung jawabnya sebagai pejabat publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seperti diketahui, Dea Aranoya, anak Nevi Rizal, mengunggah sejumlah kegiatan dirinya di media sosial yang memamerkan gaya hidup mewah dan menuai sorotan publik di Aceh, yang berujung pengunduran diri Nevi Rizal dari jabatan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Keistimewaan dan Kesra Gayo Lues. Mustajab, Kompas TV Gayo Lues. Saudara, Aceh Growth Summit 2026 menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, investor, lembaga keuangan, hingga pelaku UMKM untuk membahas investasi, hilirisasi, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Aceh Growth Summit 2026 digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh sebagai ruang dialog dan kolaborasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh. Forum ini melibatkan 125 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pelaku industri komoditas, pemilik bisnis, mahasiswa, hingga unsur pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan investor. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum ini, diantaranya penguatan ekosistem investasi, pengembangan industri dan hilirisasi komoditas, transformasi digital, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aceh Business Growth Summit 2026 ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Aceh untuk mendorong terkait dengan industri hilirisasi di Aceh. Aceh hari ini terkait dengan investasi, pembiayaan, pendanaan itu murni menggunakan penganggaran pemerintah. Dengan adanya forum seperti ini, memberitahu kepada publik, khususnya dunia usaha, bahwa Aceh terbuka untuk peluang investasi masa depan. Melalui forum ini, pemerintah mendorong lahirnya inovasi dan talenta baru sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Aceh dalam jangka panjang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan membuka peluang investasi dan kemitraan bisnis yang lebih luas bagi pelaku usaha di Aceh. Pada prinsipnya mensupport, kemudian ikut berpartisipasi pasca apa yang menjadi rekomendasi dari event forum hari ini. Dari PEMA menawarkan ada dua kawasan ekonomi. Yang pertama adalah kawasan industri Kialadong. Yang kedua adalah kawasan ekonomi khusus Kek Arun. Ini menjadi undernya PEMA yang bisa teman-teman UMKM, teman-teman industri berpartisipasi dan berkolaborasi apa yang menjadi dari hilirisasi dari kegiatan industri yang baik minyak dan gas ataupun industri lain yang dapat dikolaborasi bersama.
Aceh Growth Summit 2026 dikemas dalam sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari talk show berupa diskusi panel bersama narasumber lintas sektor, exhibition yang menampilkan produk UMKM, komunitas dan industri unggulan Aceh, hingga art performance yang menampilkan seni dan budaya lokal Aceh. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga rekomendasi strategis dan peluang kerjasama yang dapat memperkuat ekonomi Aceh secara berkelanjutan. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Indonesia tampil dikdaya kala jumpa Kamboja. Saksikan usai jeda. Saudara, rumah kos di kawasan Medan Labuhan digerebek polisi setelah diketahui menjadi gudang penyuplai antar pulau se-Indonesia. Pelaku memasok narkoba mulai dari sabu, ekstasi hingga ganja. Diam kau, aku tahu rumah kau di mana. Ini adalah rekaman detik-detik ketika polisi menyergap HS yang merupakan bagian dari sindikat pemasok narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Kecamatan Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Saat ditangkap, polisi menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan, petugas menangkap JD, sang aktor utama penyuplai narkoba dari kota Medan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Dari rumah kos yang digerebek, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai dari 3 paket besar sabu, 188 butir pil ekstasi, hingga 6 kg ganja. Beragam jenis narkoba yang disita rencananya akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Palembang, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Selasa pagi mengungkapkan dalam setiap praktik pengiriman narkoba, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket. Narkoba dibuat seolah-olah merupakan barang elektronik atau spare part elektronik. Dan untuk mencegah kecurigaan pengelola jasa pengiriman barang saat proses pengiriman, pelaku memasukkan beberapa batu dalam narkoba yang dikemas ke kardus kecil untuk menyamarkan berat. Bisnis haram yang dijalankan pelaku sudah berjalan selama setahun terakhir, dan dalam setiap bulannya pelaku mampu melakukan setidaknya 10 kali pengiriman, dan proses pengiriman selalu menggunakan metode yang sama. Dalam kasus ini, polisi kini sedang mengejar satu pelaku lagi yang turut terlibat dalam kasus ini, dan diduga sebagai pemasok narkoba kepada para pelaku. Modus dari yang bersangkutan kita amankan radius hanya 10 langkah di salah satu tempat ibadah, di mana yang bersangkutan menyewa kos tersebut sebagai gudang, dan ini sudah beroperasi sekitar 1 tahun lebih. Dalam kasus ini, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan distribusi minyak ilegal yang beroperasi di sejumlah daerah. Sebanyak 129 tersangka ditetapkan dengan barang bukti mencapai 1,28 juta liter minyak bumi ilegal. Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan distribusi minyak ilegal yang beroperasi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dalam pengungkapan kasus, sepanjang Januari hingga Juli 2026, polisi menyita 1,28 juta liter minyak bumi ilegal, 101 truk, serta 3 unit kapal. Sebanyak 129 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus menjaga ketahanan energi nasional. Telah ditangani oleh Polda Sumatera Selatan sebanyak 96 laporan polisi. Kemudian sudah ditetapkan tersangka ada 129. Kemudian sudah diamankan ada 107 kendaraan. Dan barang bukti BBM yang sudah diamankan ada 1,2 juta liter yang kita harapkan bahwa ini tidak berulang lagi. Harapan kami adalah bahwa dengan ada tindakan ini sudah menjadi komitmen kita bersama untuk mendukung program Bapak Presiden tentang energi, sekaligus menjadi solusi
bagi semua rakyat bahwa bisa dikelola melalui koperasi, BUMD maupun UMKM. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun perdagangan BBM ilegal karena melanggar hukum dan merugikan negara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan memvonis mantan Ketua KPU Tanjung Balai 3 tahun penjara karena terbukti rugikan negara 1,2 miliar. 4 terdakwa kasus korupsi dana hibah penyelenggaraan pemilihan wali kota Tanjung Balai tahun 2024 menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Senin sore. 4 terdakwa yakni mantan Ketua KPU Tanjung Balai Fitra Ramadan Panjaitan, mantan Sekretaris Eka Ansari, mantan Bendahara Rido Satria, dan mantan pejabat pembuat komitmen Sri Wahyuni Usman. Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhammad Yusafri Herdi Girsang dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan melaporkan perjalanan dinas fiktif, penggelembungan biaya konsumsi, serta pengadaan alat tulis kantor fiktif saat pelaksanaan Pilkada Kota Tanjung Balai 2024. Perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Perbuatan para terdakwa dijerat dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf A dan C KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor. Majelis Hakim memvonis Fitra Ramadan Panjaitan dengan pidana penjara 3 tahun, denda 250 juta, subsidi 90 hari penjara. Juga membebankan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti 128 juta, subsidi 6 bulan penjara. Terdakwa Sri Wahyuni, Rido Satria, dan Eka Ansari divonis masing-masing dengan pidana penjara 2 tahun dengan uang pengganti beragam 56 juta, 45 juta, dan 132 juta. Putusan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa Fitra dengan pidana 5 tahun dan 3 tahun penjara kepada 3 terdakwa lainnya. Majelis Hakim juga menolak tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar 227 juta secara tanggung renteng. Putusan ini berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Mengenai putusan hakim, jaksa penuntut umum Andi Perwira Sinuraya bilang pihaknya masih pikir-pikir, begitu juga dengan para terdakwa. Bang, gimana tadi bang putusannya tadi bang? Ya intinya kita hormati aja lah dari putusan hakim. Ya. Ruganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, diterjang banjir bandang pada akhir 2025 lalu, jembatan penghubung warga di Kampung Kemerleng, Kecamatan Lingi, Kabupaten Aceh Tengah Aceh putus dan melumpuhkan akses masyarakat. Kini jembatan sepanjang 26 meter tersebut kembali berdiri setelah dibangun secara gotong royong melalui donasi masyarakat dan diresmikan tokoh nasional Anies Baswedan. Banjir bandang yang menerjang kawasan Kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Aceh Tengah pada akhir 2025 lalu menyisakan kerusakan parah. Salah satunya jembatan penghubung akses warga yang putus diterjang derasnya arus banjir. Putusnya jembatan membuat mobilitas warga terganggu, akses menuju berbagai kebutuhan menjadi terbatas, dan aktivitas masyarakat ikut terdampak. Di tengah keterbatasan tersebut, harapan warga kembali tumbuh. Melalui semangat gotong royong, jembatan titian persatuan sepanjang 26 meter ini dibangun kembali dengan mengandalkan donasi masyarakat tanpa menggunakan dana APBN. Pembangunan jembatan ini diinisiasi melalui program aksi bersama, bekerjasama dengan Humanis Project dan Turun Tangan. Anies menyebut jembatan ini bukan sekadar menghubungkan dua sisi daratan, namun juga menjadi simbol untuk menghubungkan ketertinggalan dengan kemajuan serta kesulitan dengan kemudahan. Bagi warga Kampung Kemerleng dan sekitarnya, kembali berfungsinya jembatan ini menjadi angin segar. Akses yang sempat terputus akibat bencana kini kembali terhubung. Jadi kita menyaksikan di banyak tempat antar dusun, antar desa itu terpisahkan oleh sungai. Dan akibat keterpisahan itulah maka rumah tangga mengalami kesulitan. Banyak ibu mengandung kesulitan mencapai ke fasilitas kesehatan saat melahirkan. Petani tidak bisa bawa hasil
petaninya, pekebun juga begitu, anak sekolah juga begitu. Nah, karena itulah kemudian aksi bersama berkonsentrasi untuk membangun jembatan-jembatan gantung seperti ini di berbagai wilayah Indonesia. Nah, khusus di sini kita tahu bahwa dulu jembatannya lama sudah rusak karena bencana, tergulung oleh gelondongan-gelondongan kayu. Karena itulah kemudian kita bekerja gotong royong dengan masyarakat di sini untuk membangun kembali. Warga berharap kehadiran jembatan titian persatuan dapat mempermudah mobilitas, membuka akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.